Halo, selamat siang semua. Bentar ya. Selamat siang, Mama Wati. Selamat siang Lea. Bentar ya. Oke. Sudah makan siang semua apa belum ini? Atau lihat dengerin IG Live sambil makan siang ini ya? Oke. Yes. Ya, kita langsung undang Nick. Kau Nick sini ya. Ya, kita undang Nick ya. Di sesi 1 di plus cuman 2 ya, padahal tadi sempat sampai plus 41. Tutup di level 7226. Tapi tadi juga pernah terendah sampai minus 17. Agak sepi ya perdagangannya ya. Untuk gainersnya juga saham-sahamnya kayak gini aja, yaitu IOTF, BSBK, M-Sky, Ayam, dan Okas. Dan untuk losernya, Ricci, Live, Ikijat, Brand, sama Bless. Ya, brandnya nih kelompoknya Papa Prayogo sudah mulai turun ini, jadi yang kuat cuma TPIR kelihatannya. Bentar ya, kita panggil dulu Nick ya. Masih belum nyaut ya. Halo Nick, halo Nick. Kok bisa? Hah? Lu masuk ya? Iya, Nick yang sini udah cepet tekan. Nanti lagi nih. Bentar ya, maaf ya, agak lama ya. Mohon menunggu ya. Akhirnya. Ya Halo. deh. Halo Nick, sudah makan Halo, halo, belum? halo. Belum Nanti ya sempet. makannya ya. Nah, nah. Yang pasti sudah mandi kayaknya, wanginya dari sini sampai sini, Hmm. ha? Ya, ya, baru mandi dia. Halo Nick, gimana nih Nick sahamnya Nick? Aduh, kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kelihatannya udah mulai seru, kirain sudah mulai bagus ya. Tapi 1 minggu ini kok agak lemes dan juga sepi, juga koreksi ya Nick Hmm. ya. Hmm. Heeh. Ya, kemarin Kalau kan menurut udah Nick, naik cukup kenceng dari 6.700 ya, udah naik sampai 7.300 sekian. Jadi naiknya udah kenceng banget. Jadi wajar lah kalau kita kena koreksi ya, sekitar 1-2 minggu lah kena koreksi minggu ini sampai minggu depan. Tapi nanti juga uptrend lagi sih ya, semua sinyal-sinyalnya udah bagus. Jadi market udah bagus kalau menurut aku, tapi kalau 1-2 minggu ini mungkin koreksi dulu. Jadi ini ya cari-cari titik terbaik untuk buy lah. level-levelnya
kalau bisa dikasih bocoran nih, soalnya ini kan mungkin pas ini ya, pas resisnya ya. Mungkin bisa Mm-mm. di apa jadikan catatan buat KP Friend Oke, level-levelnya. Jadi mungkin nanti supportnya kalau mungkin mulai belanja di level berapa gitu. oke, oke. Kalau saya IHSG itu sebentar. Ada dua titik sih yang perlu diperhatiin ya, pas IHSG 7.100 dan 7.000. Tapi aku nggak yakin 7.000 itu dicapai sih. Tapi kalau 7.100 sih kayaknya mungkin bisa dicapai kalau nggak minggu ini, minggu depan. Hmm, 7.100 7.100. ya. 7.100 Oke. dulu ya. Kalau nanti diturunin lagi ya 7.000 mestinya udah terakhir itu. Jadi untuk happy friend yang mau belanja, mendingan nunggu dulu ya levelnya ya. Sekitar 7.100-an ya Nick ya. Iya, tapi sebetulnya gini sih, kalau aku Mhm. lihat indeks itu kan kebanyakan turun karena saham PP sekarang. Jadi kalau Iya, saham per sahamnya sih sebetulnya nggak terlalu parah ya turunnya ya. Jadi tetap dicek lagi saham per saham. Mungkin IHSG kelihatannya turun masih 125 poin tuh rasanya banyak ya. Tapi nanti kalau yang jebol sahamnya Pak PP sih, saham-saham yang lain mestinya nggak akan jebol terlalu dalam ya. Paling mereka juga lagi koreksi karena kemarin kan udah pada rebound tinggi juga. oke. Jadi kalau menurut Nick sendiri berarti sudah mulai melihat individual per saham ya. Jadi Mm-mm. kalau misalnya dilihat ini kan sekarang ini kita masih bertahan di 7.200-an tapi eh, seperti timbangan ya, yang di satu Mm-mm. sisi sahamnya Pak PP sudah mulai koreksi, sedangkan BRI cuma banknya cuma BCA aja yang koreksi ya, begitu ya Nick ya. Jadi mungkin eh, tetap harus dilihat per sahamnya masing-masing. Jadi ini IHSG sekarang ini bukan cerminan masing-masing saham karena kita masih bisa cari opportunity ya di masing-masing sahamnya begitu ya Nick ya. Yup, yup, yup. Tapi kalau banking sih kayaknya juga bareng. Kayaknya masih koreksi dikit-dikit lagi lah ya. Banking itu masih koreksi juga dikit lagi. Ngikutin IHSG lah. Kalau IHSG kan nurutnya sama banking ya. Banking sama Pak Mhm, PP akhir-akhir ini. mhm, IHSG turun mhm. kayaknya ya. Kalau kayak banking tuh aku lihat masih bisa turun sedikit lagi sih. Iya, kalau BRI gimana Nick? B- BBRI nih. BRI apa BNI? BBRI. BBRI. Kalau BBRI ideal buy-nya sih di 4620 lah. Berapa nih? 4 4620. 4620. Hmm. Oke. Sekitar 4620-an ya. Dia Ya, jadi masih nggak jauh lagi lah. dia mah ya tinggal sedikit lagi deh. Heeh. Kalau kamu lihat nih, kan ada BBR, ada bank-bank besar ya, ada BBRI, ada BCA, ada BBNI Hmm. Mandiri. Hmm. Dari Hmm. keempat itu atau BTN yang dari lima itu yang menurut Nick yang paling oke yang mana kalau uh, boleh memilih itu? Sebenarnya kalau dilihat chat sih yang paling udah rebound tinggi itu udah Bank BCA ya. Kemarin bahkan BCA kayaknya udah mendekati all time high apa udah all time high ya? Aku lupa ingat bentar deh. BCA. Ya, Mm-mm. BCA kemarin udah hit all time high ya sedikit ya, tapi kena koreksi lagi. Eh Ini BBCA sebenarnya paling bagus kemarin flow-nya dari asing paling banyak BBCA. BBCA udah all time high tapi barengan juga koreksi ya. Jadi sebenarnya semua bagus sih, semua bagus. Nanti BBRI, BMRI, BBNI juga akan bagus. Cuman mereka sekarang lebih murah ya yang tiga big bank pemerintah itu ya, BBRI, BMRI, Ya, BBNI ya. itu lebih murah. Kalau BCA kan posisinya udah agak mahal. Ya Hmm. kalau aku disuruh milih mungkin aku lebih pilih yang masih di bawah ya, BBRI, BBNI aja deh. Ya, ya. Oke, oke, oke nih. Jadi kalau misalnya dari segi perbankan kita nunggu itu mendingan yang kemarin
yang koreksi lumayan paling dalam dari BBRI, BBNI maupun Bank Mandiri itu kan sebenarnya BBRI ya, yang paling dalam ya Nick ya. Jadi lebih prefer BBRI ya kalau misalnya nanti ada koreksi ya. Ya, Nunggunya di level tadi berapa? 4620. Dikit lagi lah. 4620. Dikit lagi. 4620-an. Oke. Terus kalau grupnya ini gimana, Nick? Grupnya Pak PP ini. Kan hari ini brand kan koreksi lumayan ya sama Barito ya. Eh, Kalau dari technical sih sebetulnya sekarang itu udah ketemu area koreksi yang ideal ya. Jadi punyakan buat rebound. Tapi baru punya ya, belum pasti. Kita harus nunggu signalnya dulu ya. Tapi sekarang tuh di pinggir, ibaratnya sekarang di pinggir jurang. Kalau dia turun dikit lagi masuk jurang, tapi kalau dia berhasil rebound mestinya bisa naik lagi. Gitu. Di pinggir jurang tapi belum masuk jurang. Dikit lagi Itu apa ditungguin itu? dulu. Brand atau Barito? Brand, itu brand. Oh, oke. Brand, cuan juga sama, brand sama cuan tuh sama ya di tepi jurang ya. Di tepi Tapi jurang belum ya. masuk jurang ya, tapi belum masuk jurang ya. Belum ada yang kalau ada yang Ya, dorong bisa masuk jurang ya atau ya, terpleset ya. kalau kalau selamat sih harusnya besok udah rebound itu. Kalau misalnya Rebound selamat ya lagi ya. besok mestinya udah hijau itu. Tapi kalau besok hijau rasanya sih selamat itu. Tahunnya sudah masuk jurang atau masih di pinggir jurang di level berapa ya, Nick ya? 8.000 atau berapa itu brand misalnya? Brand itu brand itu 7.700 lah jurangnya. Oh, jurangnya di 7.700 ya. Oke, Kalau bisa oke. mantul sih mestinya bagus ya. Oh, ya berarti benar ini berarti di pinggiran ya, 79-an ya itu brandnya. Kalau Kalau besok bisa hijau itu rebound bagus ya. Tapi kalau turun di bawah itu ya berarti skip dulu ya. Kita tunggu lagi ya, lihat lagi iya, apa level satu berikutnya. lagi mungkin Barito ya, mungkin yang rame. Barito ya sekarang sama dia juga ya. 10.000 dia levelnya sekitar 10.050-an lah. Jadi sekarang tuh yang lagi 1050 ya. sekarang udah di 1.050 itu. Jadi mestinya eh punyakan buat rebound lah, nggak lama lagi mestinya dua itu ya. Ya, Barito ya. Tapi mungkin kayak dead cat bone aja gitu ya. Kenapa? Maksudnya koreksinya apa naiknya nggak bisa lancar cuman dead cat bone aja gitu ya. Atau Kemungkinan ya, jadi kemungkinan nggak bisa tiba-tiba terbang terus lanjut terbang tinggi lagi kayak kemarin-kemarin sih kayaknya nggak bisa ya. Gitu. ya. Jadi rebound, tapi dari sana kita lihat lagi ya bentuk reboundnya kayak apa. Bisa dead cat Hmm, bounce, bisa rebound untuk naik, tapi nggak akan tiba-tiba langsung boost ke atas itu terus. enggak deh kayaknya. Iya, 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 iya. Oke. Oh, ini ada yang tanya nih PTRO. PTRO gimana? PTRO, PTRO, PTRO kayaknya ngejar 7.700 dulu ya. 7.700 dulu ya. Mm-mm. Oke. Polanya juga hampir sama dengan pinggir jurang Mirip. juga. Nih. Nih, Oh. ini mungkin lebih beda sedikit ya. Mhm. Ini ya 7.700 itulah kalau tembus ya kurang bagus Iya, ya. iya, iya. Oke. Jadi PTRO bisa diperhatikan di level 7.700 ya. Hmm, Event. Nah, ini nih kan kemarin tuh kan ada sinyal bahwa The Fed akan nurunin suku bunga bulan September. Jadi kan tadi juga Goto bergerak, terus juga, nah ini anehnya yang bergerak kan Goto, Arto lumayan ya bergerak. Tapi mungkin ada pertanyaan juga tentang BBB. Mungkin bisa agak dibahas kita nih saham-saham tech nih. hmm, hmm. Kalau Arto bagaimana? Oke. Oke, mungkin
ke The Fed dulu ya, Heeh. C. The Fed itu sih Mhm. hampir pasti akan nurunin. September ya. Kalau nggak September mungkin Oktober ya di Q4 ya. Soalnya Mhm. kalau kita lihat US bond yang 3 bulan itu Mhm. berarti kita ngitung kurang lebih Q3 ya. Itu masih di Mhm. level 525, masih setara sama The Fed. Tapi yang 6 bulan itu udah 5. Jadi yang 6 bulan itu market berarti udah ngantisipasi The Fed akan turunin satu kali ya Heeh. suku bunganya. Heeh. Apalagi kemarin yang terakhir Jerome Powell kan selalu bilang biasa inflasi itu target mereka adalah 2%. Tapi kemarin dia sempat bilang di pidato terakhir tuh kayaknya susah ke 2%. Jadi 2%. kayaknya dia targetnya sekarang berubah nggak 3%, nggak Iya. 2% lagi, nggak spesifik, tapi kayaknya udah nggak 2%. Jadi kayaknya Iya. mungkin The Fed akan nurunin suku bunganya lebih cepat ya. Mhm. Ini kan market kayaknya Mhm. euforia karena dari pidato itu kayaknya The Mhm. Fed akan nurunin lebih cepat gitu. Mhm. Inflasi terakhir kan udah di 3%. Jadi kalau misalnya The Fed udah nyaman 3%, ya mungkin dia akan turunin lebih cepat itu Mhm. bisa. Mhm. Eh, Saham-saham yang potensi kalau The Fed itu turun ya banking, properti, konstruksi ya yang kemarin udah pada terbang, sama tech ya. Cuman tech-nya kita tuh kayaknya nggak terlalu respon banget ya kalau aku lihat ya sama Mhm. sama apa sentimen suku bunga ya. Tapi ya Mhm. tanda-tanda kayak apa uncul-uncul gitu bahasanya apa Mhm. ya? Itu udah mulai sih ya kayak Goto ada di angkat-angkat. Iya. Tapi Goto kalau aku Ada lihat sih isu, ada, masih dia mau buyback juga kan. Heeh. ya. Goto ya. Tapi aku lihat sih masih dispekulasiin ya Goto itu masih Mhm. beli di Gocap jual di 51, beli di Gocap jual di Mhm. 52. Jadi masih ada apa bandar-bandar lokal ya big player yang berspekulasi di Goto. Tapi kalau kita lihat kayak Buka itu udah secara cat udah mulai sideways ya. Jadi punya potensi buat naik. Terus Arto itu sebetulnya juga udah bagus sih ya. Arto barusan juga breakout kayaknya. Oh belum sorry. Tapi Arto tuh punya Mhm. punya kans. Arto tuh bagus sih. Arto Hmm. bagus. Nah kalau kalau di bank digital kan memang leadernya Arto ya. Jadi kalau teman-teman Mhm. pengen sih ya Mhm. Mhm. pantaunya Arto aja ya. Tapi kalau misalnya kayak kayak layer berikutnya BBYB, BBHI, aku lihat sih hmm, belum ada yang akum ya. Jadi masih spekulasi-spekulasi aja sebentar diangkat, sebentar di TP, sebentar diangkat, sebentar di TP. Jadi Mhm. belum ada yang akum simpen yang punya visi jangka Mhm. panjang tuh kayaknya belum ada kalau di luar Arto ya. Tapi Arto sih cakep. Arto udah Oke. bagus. Oke. Jadi disimpulkan bahwa untuk digital bank itu kan leadernya Arto. Jadi kalau misalnya Hmm. nanti Artonya sudah mulai bagus, barusan nanti yang follower yang berikutnya kayak BBYB, Agro, barusan ikut gitu kan, Nick ya. Betul, betul. Tapi Iya, secara iya. cat sebetulnya Arto sudah mulai bagus. Cuman Udah tinggal mulai tunggu bagus. flow-nya, tunggu bensinnya gitu ya. Tunggu tunggu petasannya ya. Dor gitu. Iya, tunggu meledaknya ya. Barusan nanti kalau Hmm. misalnya Arto leadernya itu jalan, barusan nanti mungkin kayak BBYB, yang bank yang kecil-kecil itu mulai bisa bergerak gitu ya. Tapi secara chartnya sudah mulai cantik ya. Harus leadernya dulu bergerak, barusan nanti followernya bisa bergerak begitu ya. Betul, Nah, betul. Nick, kalau misalnya tadi kan Nick singgung bahwa untuk kemungkinan untuk nurunin suku bunga itu ada, itu bagus juga buat sektor properti dan juga konstruksi. Nah, kalau Hmm. semen gresik bagaimana ini Nick? Semen Gresik bagus, cuma kan dia kemarin udah naik cukup banyak, jadi Mm-mm. dia kena koreksi market lah ya. Jadi marketnya pas koreksi gini dia juga ikut koreksi. Tapi dia bagus sih. Kalau aku lihat sih nanti dia juga akan naik lagi. Cuma kalau sekarang mungkin dia akan koreksi dulu ya. Kalau jangka pendek sih aku lihat mungkin koreksi sampai level-level 39, 38 lah. Semen gresik. Jadi Hmm. kan ini
sejauh ini kan cuma kayak harga antara ini antara 4.000 sampai itu ya, 4150-an ya. Ini berarti kalau mau beli tunggu level 3950-an gitu ya. 39. 39. Oke. 39 sampai 38 dilihat dulu ya di sananya kuat Oh, atau enggak. Kalau dia sananya kuat ya oh. baru bisa dibuy ya. Kalau atasnya, kalau misalnya breakoutnya di level berapa nih? Rekornya dia agak jauh ya di 4460 ya. Oh, Agak jauh tapi 4460 yang kalau kemarin tinggi itu ya. Oke. Jadi semen gresik itu masih sideways ya, masih menunggu ya. Kalau di level bawah, tunggunya di level 39-an, kalau level atas 4460-an. Jadi kalau selama masih belum melewat salah satu atas atau bawah, masih sideways ya, Nick ya? ya, ya, betul. Oke, nah ini kalau misalnya dari sektor properti, ada yang tanya nih tentang Sumarekon nih. Bagus kan gue Sumarekon naik banyak loh ya. Sumarekon, properti tuh bagus-bagus sih kalau dilihat. Udah Iya, mulai ya, udah mulai sudah ancang-ancang. mulai rame ya. Oke, Sumarekon, ya sama lah. Dia juga koreksi dulu ya, dia ikut koreksi market lah. Kalau aku lihat kira-kira hari ini dia sebenarnya kena area support di 565-an ya, terus mantul ke 57, which is bagus sih. Hmm, mungkin ini beli-beli cicil-cicil aja ya. Dia nih Sumarekon. punya potensi buat naik, cuman ya itu barengan sama market jangka pendek itu akan kayaknya koreksi-koreksi kecil lah ya. Koreksinya mungkin sampai 550, 540 lah. Oke. Tapi kalau kamu lihat sektor properti sudah mulai oke ya, Nick ya? Udah mulai oke. Sudah mulai oke ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan. Ini kan tadi pagi itu kan ceritanya emas tutupannya kan all time high ya. All time high. Nah, kalau saham-saham emas tuh misalnya kayak aneka tambang juga mulai gerak hari ini, gimana itu nih? Bagus sih Atau emas. ada yang tanya juga tentang Trio Metal nih, Inco. Emas kalau aku lihat sih bagus ya, all time high dan chartnya uptrend, jadi masih punya potensi buat naik lagi untuk emas ya. Oh, Emas mungkin pantaunya ya Antam sama kalau mau dikit-sedikit gorengan ya PSAB ya. PSAB hari ini naiknya lumayan kalau untuk emas. Jadi emas sih bagus, aku lihat emas bagus, masih uptrend. Itu emas ya. Nah, kalau untuk yang lain, metal-metal yang lain, itu aku lihat sih belum ada signal dia mau naik ya. Jadi tapi kalau misalnya dia cuma naik-naik sedikit itu bisa. Jadi kalau misalnya The Fed turun suku bunga, itu kan dolar melemah. Kalau dolar melemah kan komoditas otomatis menguat. Jadi harga-harga komoditas itu bisa menguat, tapi penguatannya terbatas. Karena harga-harga itu kan juga ada supply dan demand ya. iya ya. Jadi kalau demand-nya nggak gitu kuat, ya harga juga nggak bisa naik banyak-banyak amat. Nah, untuk metal-metal itu kan sebenarnya demand paling kuat kan dari China ya. Cuma China kan sekarang ekonomi juga belum sampai, China juga lagi struggle lah. Jadi untuk Iya, iya. mengharapkan demand komoditas metal itu tinggi itu agak sulit. Tapi kalau cuma sekedar mengharapkan kenaikan sedikit dari penurunan dolar nanti, ya itu bisa. Tapi ya gitu, naik-naiknya ya masih terbatas-terbatas aja. Kecuali satu, Teams itu entah kenapa chartnya bagus. Jadi kayaknya kalau dari trio metal itu Tins ya. ya punya kan sebenarnya kalau dari chart semua punya kans untuk naik, tapi yang paling bagus Teams, kedua Antam, yang terakhir Inco. Baru Gitu. Inco. Jadi baru Inco. Inco saat ini yang terjelek sih dari tiga itu. Iya. Iya, iya. Entah kenapa itu Tins ya, paling bagus ya. Kemarin komoditasnya turun juga enggak. Ini komoditasnya juga turun sedikit malah dia naik. Jadi enggak lihat komoditas Iya, juga ini. nggak terlalu align. Kayaknya kalau di Teams itu udah ada bandarnya sih di dalam. Iya, benar. Oke. Ini ada yang tanya ini, kayak Astra ini. Astra Aduh, gimana nih? Ketinggalan ini nih. Semuanya udah naik, dia masih turun terus. udah Berat. lama nggak Kayaknya lihat Astra. mungkin penjualan mobil atau gimana ini turun.
Masih turun terus ya. Astra belum ada tanda-tanda mau naik. Oh, belum ada Belum ada tanda mau tanda-tanda naik ya. ya. Belum ada tanda-tanda mau naik. Masih ya masih di area support ya, tapi kayaknya sideways deh. Kayaknya susah deh buat ngarepin dia naik. Untuk Hmm. naik signifikan tuh Hmm. kayaknya Hmm. agak berat ya buat Astra ya. Kalau Unilever, Unilever sebenarnya kemarin sempat bagus, tapi ini lagi sideways panjang juga. sideways juga ya. Sideways juga sama. Sideways juga, tapi Unilever ini ya punya potensi, cuma sekarang lagi sideways. Jadi dipantau aja, nanti kalau tiba-tiba dia naik terbang ya berarti itu udah timingnya. Tapi kalau sekarang belum. Iya, iya. Ya kalau misalnya beli pas di support itu ya apa namanya Harus harus sabar harus ya, sabar dulu ya, harus sabar dulu. sabar menunggu. Nah ini apa kemarin kan lumayan rame nih Elsa, Elsa gimana nih Elsa nih? Elsa, Elsa cakep. Bagus Elsa, cuman tunggu di bawah ya belinya ya. Hmm. Elsa bagus, cuma ya antri di bawah lah. Kalau yang ideal mungkin antri di 480. Elsa karena sudah naik, sebaiknya paling bijaksana adalah menunggu di levelan sekitar 485-an ya. Ya, Kalau ya. Esa nih, Esa juga naik juga itu kapan hari? Wih, Esa. Esa, Esa kayaknya terancam sideways ya. Oh, si Tapi Sadis ya. Esa kayaknya belum bisa terbang tinggi lagi kalau aku lihat ya. Kayaknya terancam sideways. Mm, Yep, terancam sideways. Sideways nanti cenderung turun ya, turun-turun koreksi ya. Bukan turun hmm. terjun gitu, tapi Volumenya bau-baunya ada udah turun deket koreksi gitu koreksi. ya. Mm-mm. Sebetulnya tuh aku juga heran juga ya. Tadi pagi kan kayaknya kan dojonya naik banyak banget ya, 700-an ya. Tapi kita kok malah melempem gini. Menurut kenapa ini? Ya kita Apa udah lama mungkin nggak malah uangnya ngikutin, ke balik ke Amerika? kita udah lama sih nggak ngikutin US market ya, Oh iya market kita. Mereka benar. udah all time high dari kapan-kapan, kita nggak Uh-uh. berhasil all time high. Kalau dulu kan kita align ya, mereka naik, kita ikut naik, mereka Uh-uh. turun, kita ikut turun. Tapi kita udah lama nggak align sih, jadi nggak heran juga kalau Iya mereka naik naik banyak. terus, kita Kita biasa aja. biasa Kita aja. kita segera sih, soon, Sudah, soon, kita soon, beriman segera ya. soon, nggak Iya, lama lagi karena tungguin aja. mungkin tidak lagi ya. Karena kayaknya di Amerika sendiri itu kan ada saham apa namanya yang ada apa AI-nya itu loh yang nyebabin naik. Kalau Ya, sedangkan di tempat kita kan nggak ada yang itu. nggak ada, Apa iya itu ya tempat nih? kita nggak ada AI. Nggak ada. Nah itu yang nyebabin naik. Jadi kalau misalnya dilihat persaingannya itu gitu. Hmm. Oke, terus ada yang tanya juga mengenai retail kayak Mapi atau Era nih. Itu sudah mulai bagus apa belum ya nih? Mapi itu lumayan sih, cuma harus nunggu timing yang tepat ya Mapi ini. Mapi, Mapi itu kemarin sempat naik terus koreksi. Mapi kalau nanti bisa lewatin 1.500 ya bagus. Hmm. Kalau bisa lewatin 1.500 di buy aja ya. Kalau break 1.500 di buy. Itu Ya untuk kalau Mapi ya. mampu. Kalau untuk Kalau Era, mm-mm. Era sih saat ini masih sideways ya. Paling nanti kalau dia tembus 400 baru menarik Iya, masih service ya. juga ya.
Ya, jadi Mm-mm. era tuh masih sideways, tembus 400 baru menarik. Kalau tadi apa MAPI itu tembus berapa tadi? 1.500 ya? Ya, tembus 1.500 itu menarik. Mm-mm. 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 Kalau saham coal nih, ada yang naksir nggak nih kayak apa ya? Kayak Adaro juga kelihatannya nggak terlalu nah juga ya. Call tuh udah di skip dulu Adaro. ya. Mm-mm. Call tuh di Oh, skip dulu lah, musimnya udah nggak musim ya. oh, oke, oke. Seasonnya Iya, iya, iya. lagi nggak Musim di call panas. kalau aku lihat Korea. Oh, oh, kayaknya kok nggak gerak nih. Market itu lagi nggak di call, nggak di Oh, oh. saham-saham. Kalau menurut Nick, marketnya lagi kemana nih, Nick? Pegas, Nick. Tugas. Adaro, wow. Tapi ya Adaro ya bagus ya, cuma mungkin naiknya tuh nggak terlalu ini ya. Aku udah lama sih nggak matiin saham call ya. Hmm, 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 Karena hmm. harga callnya kan nggak kemana-mana soalnya. Iya, iya benar. Tugasnya uptrend buat ya. Tapi sekarang lagi di resist, jadi mesti lihat-lihat ya. Takutnya itu udah di akhir perjalanan. Oh, Soalnya dia udah naiknya oke. lumayan kenceng. Hmm, hmm, hmm. Pegas. Hmm, ya Pegas harus dilihat ya level itunya ya, level sekarang ya 16.25, 16.30 tuh harus dilihat. Kalau dia bisa naik ke atas itu disertai inflow yang cukup, ya artinya big playernya beli, bandarnya juga beli, ya itu bisa lanjut. Jadi level 16.25 itu diperhatiin ya. Tapi kalau nanti di sananya breakoutnya nggak kenceng, orang mulai jualan-jualan, ya itu udah tanda-tanda mau koreksi dulu itu Pegas. Hmm. Ini ke sini. Mm-mm. Oke. Pegas Iya, tuh udah iya. rawan koreksi. Udah rawan koreksi. Hmm. Ah, nah nih, biasanya kan kamu kasih ini tuh saham yang bagus buat minggu ini kan nih. Untuk akhir bulan ini apa nih? Belum belum Buat ngecek bonus loh. nih. belum ngecek belum ngecek belum Belum ngitung ngecek. belum belum ngitung. Oh, belum Itu kan hitung harus lah. harus dihitung ya, Nih harus coba dihitung-hitung dulu aku itu. tanya sama Kevin Friend yang merindukan tiga saham Nicknya Nick siapa? Coba angkat tangan. Belum ngitung, belum lihat minggu depan. Belum Minggu lihat ini sih ya? udah tak lihat, tapi kayaknya kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang Iya, apa mungkin ya, karena service nggak juga dapet ya. yang menarik. Nggak ada yang menarik ya. Mm-mm. Bukan nggak ada yang menarik sih, agak-agak ngeri-ngeri ya, soalnya minggu ini itu harusnya kalau yang bagus tuh kayaknya itu ya trio-trio metal itu, tapi kemarin lagi turun-turun, jadi aduh nggak berani juga deh buat kasih rekom, ntar aja deh. Kok, kok Nick ini loh pada tanya loh kapan tiga saham yang gini loh Nick. Tuh lo banyak yang tanya loh. Mana nggak ada loh. Loh, ini loh sampai ada yang tanya bolak-balik lihat cek IG-nya Nick loh. Kok nggak ada gitu loh. Hari Ayo Minggu, toh semangat ya. Masih hari Minggu, semangat. hari Minggu ya. Hari Minggu ya. Itu soalnya harus harus research dulu, meneliti dulu. Hari Minggu ya. Iya loh, ini pada tanya loh. Harus riset dulu ya. Ini Research dulu. supaya apa namanya? eh Supaya cun dapat lah ya, insight harus juga. harus. Pada nanya loh. Iya. Oke, oke. Terus eh, kalau Nick sendiri kalau misalnya kayak gini mendingan pasar seperti ini mendingan nunggu dulu atau gimana ini kayak? Sekarang ya waktunya kumpulin barang ya. Jadi kalau kalau yang udah menarik ya dikumpulin. Kalau yang misalnya target koreksinya belum dicapai ya tunggu di bawah sebentar lagi. Mestinya minggu ini, minggu depan itu saat-saat yang bagus buat buy. Oke. Nih, ditunggu Hmm. hari Minggu loh nih. Itu ditunggu tulisannya ditunggu hari Minggu pakai jangan lupa pakai jinmu yang sobek-sobek itu loh nih. Tiga saham bikin kaya. Ya, beliin loh, beliin yang nggak sobek itu loh. Loh itu justru itu supaya apa namanya yang jinnya yang sobek itu yang justru yang bikin cespleng Hmm. rekomendasinya. Ya, udah lama nggak cuan, Oke. jadi jeans sobek masih dipakai loh.
Oke, oke. Jadi eh, untuk KB Friend tuh apa dari Nick nanti mau buatin apa namanya untuk rekomen sahamnya nih hari Hmm, Minggu ya, dipantengin hmm, ya. hmm. Hah? Ya, hari Minggu ya, mudah-mudahan Hari jadi. Minggu ya. Soalnya kan eh, seperti kita lihat ya dari minggu yang 2-3 minggu yang lalu itu kan marketnya sudah mulai naik gitu ya. Kayaknya tuh sudah Hmm, kita sudah nanti itu sudah lama banget 3 tahunan ini. Semoga hmm, hmm, maksudnya hmm, ini cuma konsolidasi cuma sebentar, terus kita bisa apa namanya bisa dapat cuan lagi gitu. hmm, Ya hmm, Nick hmm, ya. hmm. Yup, yup, yup. Ditunggu aja lah, paling koreksi 1-2 minggu doang. Ntar juga naik lagi. Iya, iya, iya. Ya semoga gitu ya. Hmm. Oke, eh kelihatannya waktunya sudah mulai mepet. Eh, intinya kita berhasil mendesak Nick untuk ngasih 3 rekomen saham lagi hari Minggu. Terima kasih ya KB Friend ya. Oke, terus apa namanya? Saya minta maaf kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab berhubung karena waktu juga ya. Hmm. Terus semua rekomendasi pada siang hari ini bukan merupakan rekomendasi beli ataupun jual sehingga risiko menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, terima kasih banget ya Nick. Ada closing Yuk. statement Nick? Hmm, hmm. Happy cuan. Ada Happy cuan chat. ya, jangan sampai ada rugi. Eh, eh, eh. Jangan lupa 3 saham yang bikin naik ya, bikin kaya. Hmm. Oke, Hmm, Nick, hmm. terima kasih sekali buat waktunya Sip. ya. Thank you ya guys, semua thank you. Oh ya, oh ya, oke. Untuk bergabung dengan Nick Jansen itu ada apa namanya? Ada referral yang ada ditujukan di bawah atau nanti DM saya aja atau DM di KP Faburi Sekuritas Semarang. Terima kasih ya Nick, terima kasih ya KP Friends semua. Thank you guys, thank you, Ayo thank kita you, thank you. semangat lagi sesi 2. Thank you, makasih, God Bye. bless, bye bye.